sholat nggak boleh bawa pipa gading lo ya, najis. Sugeng Injing Mas Rian, waalaikumsalam. Salut kagak baji istiqomah dalam agama kuasa dalam budaya. Iya harus lah. Kalau menurut kalian merintis usaha itu cukup dengan ketelatenan, ketekunan, kedisiplinan, nggak apa-apa kan? Disiplinan, terus kemampuan operasional yang baik, perusahaan yang baik. Sudah banyak PO Haryanto lain di tanah Jawa ini. Apa kalian pikir PO lain itu nggak sebaik Haji Haryanto dari segi manajemen? Salah kan? Banyak perusahaan-perusahaan yang lebih kuat secara finansial, yang secara operasional lapangannya lebih matang juga, yang manajemennya lebih tertata rapi lah. Tapi kenapa mereka tidak bisa seperti PO Haryanto? Makanya aku mengenalkan ke kalian itu bukan bagaimana cara kita bekerja aja, karena ada satu faktor yang orang lain enggan untuk aku, faktor manusianya. Makanya kalian tak tunjukin selama ini bagaimana cara Haji Haryanto menjalani hidup. Enggak Rian Mahendra, enggak, Haji Haryanto. Karena aku pengen kalian ikut sama aku, sama-sama belajar seperti apa sosok yang memimpin perusahaan ini. Jadi terlalu sombong kalau kita itu berpikir nggak ada campur tangan Allah dalam skema perusahaan itu, terlalu sombong. Nggak bisa. Jadi jangan lihat dari manajemennya aja. Makanya aku jarang ngajarin kalian tentang manajemen, tentang segala macam. Karena itu hal yang pasti aku yakin setiap orang yang ditanyakan kiat suksesnya apa mas, pasti jawabannya itu. Tekun, jangan pantang menyerah, ya kan. Disiplin sama waktu, jangan pernah takut mengalami kegagalan, selalu mau terjun ke lapangan dan lain sebagainya, bla 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 bla. Aku yakin jawaban-jawaban kayak gitu sering banget kalian dengar, dan memang itu yang selalu dicekoki oleh dunia sama ke kalian. Tapi kenapa nggak semua orang berhasil di jalan itu, di jalan ini? Ya itu tadi, faktor manusianya nggak bisa diabaikan. Tapi orang lebih cenderung suka kalau dikasih tahu. Ya manajemen harus disiplin, finansial harus kuat, lapangan harus kuat. Kalian harus tahu sendiri bagaimana cara mengoperasikan perusahaan lah, roda operasional perusahaan. Kalian lebih suka dicekoki dengan hal-hal seperti itu. Coba kalau aku tunjukin Haji Haryanto kayak gimana sih, hidupnya kayak gimana sih. Udah ada aja yang komen aneh-aneh kan. Haji Haryanto itu gak usah bahas Rian Mahendra. Rian Mahendra nih masih berantakan lah, sama kayak kalian, lebih parah dari kalian. Gak ada orang seburuk aku di dunia ini. Tapi sosok Haji Haryanto tuh beda. Pak Haji itu hidupnya udah gak ada unsur dunia sama sekali. Bapak 19 tahun puasa itu 19 tahun juga gak pernah yang namanya libur jam 3 atau jam setengah 4 di masjid nangis, itu gak ada Bapak. Gak pernah. Kapanpun aku lagi begadang nih, jam setengah 4 Bapak itu jam 3 udah di masjid pasti. Nangis sama Allah sampai sahur. Itu Bapak aja. Jadi kalau kalian mau bilang perusahaan PO Haryanto ini berdiri sampai semegah ini tanpa ada bantuan Allah, nggak ada campur tangannya Allah, mustahil. Karena banyak yang jauh lebih kuat dari kita. Paham? Di saat-saat orang-orang corona bingung nyari uang, bingung muterin uang, nyari pendapatan nggak ada, perusahaan-perusahaan semua bingung gimana caranya survive ngelewatin finansial buat Agustus September ini, karena ini masa-masa ujung-ujung restart.
Haji Arianto beli daging korban sampai berapa? Hampir 1 miliar. Nggak sayang sama sekali. Datang Pak Haji minta kerbau dikasih, dibeliin sama bapak, dikirim. Karena pengen di daerah itu ada yang mau berbagi daging. Kan Pak Haji korban sampai 30 itu bukan buat diri dia sendiri juga. Kadang ada dari pelosok-pelosok daerah, Pak Haji, di desa saya, di daerah saya nggak ada orang korban. Banyak rakyat nggak mampu, dibeliin sama bapak satu, dikirim. Total tahun ini ada 30-an bapak beli kerbau sama sapi. Udah hampir 1 miliar sendiri kan. Padahal posisi lagi sulit. Tapi Pak Haji Arianto nggak mau berhitung dalam hal itu. Karena beliau yakin kalau kalkulatornya Tuhan. Saat ini pengusaha bis yang mapan dari segi finansial mau bergaya bilang banyak duit. Ya kan? Kalian tak kasih tahu dunia akap itu 12 bulan dalam 1 tahun. Bikinlah 9 bulan itu waktu subsidi silang. Jangan salah kalian. Itu yang sehat. Yang okupansinya penumpang di atas 70%, 60%. 60% berat lah, di atas 70% lah. Itu aja 9 bulan masih subsidi silang dalam 1 tahun. 3 bulannya jackpot buat nutup subsidi silang selama 9 bulan. Terus kelebihannya bisa dipakai modal untuk berkembang di tahun depan. Itu pengusaha akap. Makanya kalau ada pengusaha wisata ngelirik akap, ya keliru. Akap itu gak ada uang. Kebayang gak kalian 3 bulan itu yang paling fatal dan paling vital itu Lebaran, Idul Fitri. Dan waktunya nggak sampai 1 bulan. Kebayang nggak kalau Idul Fitrinya kayak kemarin gini, kayak corona gitu. Padahal semua pengusaha menanti Lebaran, punya utang dari Januari tahun kemarin, punya utang dari Desember tahun kemarin, dari November tahun kemarin, dari Oktober tahun kemarin. Ditunda, gali lubang tutup lubang, nunggu event Lebaran. Dan ternyata Lebarannya kayak kemarin. Sakit gak? Kalian nunggu dalam 1 tahun ketika hari-harinya berantakan semua. Kalau kita nggak semakin mendekatkan diri sama Allah, jebol mas, nggak kuat.